sambil menunggu teman-teman yang lain join, rencananya hari ini pada malam hari ini akan dibahas untuk 2 materi, tapi 2 materi juga tidak terlalu banyak, jadi nanti jangan lupa juga untuk absen di pertemuan yang ketiga ya. Oke, apakah untuk screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Oke, pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu tentang software project management dan juga metodologi pengembangan. Jadi sebelumnya kan yang sudah dibahas itu mengenai kurang lebih konsep atau dasar dari project. Kemudian yang akan dibahas kali ini mengenai software project management itu kurang lebih apa aja, meliputi mulai dari penjelasan dan kegunaan, kemudian metodologinya, pengembangannya apa aja. Kemudian nanti juga ada pembahasan lebih dalam mengenai satu metode pengembangan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai software project management. Nah, di sini kurang lebih seperti software ataupun perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola manajemen, baik itu tugas, jam kerja dari pengerjaan sebuah project, dan juga kolaborasi antar tim, baik itu tim project dan juga manajemen dari sebuah perusahaan. Kemudian dengan perangkat atau tools ini juga kita dapat menjalankan sebuah bisnis secara efektif dan efisien, karena sudah dilengkapi dengan fitur seperti pembuatan task atau bagan dan juga laporan, dan juga dengan berbagai dokumen serta pelacakan anggaran, alokasi SDM, sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya yang digunakan. Kemudian manajemen task, project planning, dan juga komunikasi antar tim. Selanjutnya fitur-fitur yang ada dari software project management. Di sini kurang lebih itu ada perencanaan atau untuk planning ya. Itu bagaimana kita dapat mengumpulkan sebuah tim yang terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat dan berapa banyak alokasi yang akan kita butuhkan. Dan di sini untuk sebagai pertimbangan software projectnya itu menyediakan sebuah database yang menangkap semua aktivitas dari project tersebut. Kemudian dapat digunakan untuk menyederhanakan sebuah proses dari sebuah perencanaan ataupun planning. Kemudian yang kedua yaitu penjadwalan atau schedule. Nah, di sini untuk menyelesaikan sebuah project membantu seorang project manager menetapkan timeline atau jadwal yang akurat. Misalnya jadwalnya itu dibuat dalam jangka waktu misalnya paling sedikit 30 hari, kemudian ada yang 60 hari atau 90 hari. Nah, itu timeline atau projectnya seperti apa nanti secara detailnya. Dan juga dari penjadwalan ini seorang project manager dapat memantau kemajuan dari project tersebut dengan melihat adanya dari tugas yang diselesaikan atau belum. Misalnya dari beberapa tugas ada yang sudah 100%, 50%, 75% atau bahkan belum dikerjakan sama sekali. Nah, itu nanti dari targetnya juga akan terlihat apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan estimasi. Yaitu di sini diperkirakan kebutuhan setiap project. Perangkat lunak manajemen project dapat membantu project manager dengan menganalisis semua kemungkinan dari data historis project yang diselesaikan sebelumnya. Jadi seorang tim project manager dia akan dapat
melihat misalnya ada historis dari project yang sudah ada atau sudah selesai sebelumnya atau yang sedang berjalan. Nah, ini bagaimana mulai dari kebutuhan sumber daya, resource, dan juga timeline atau waktunya, nanti itu bisa dianalisis. Kemudian peninjauan dan juga manajemen. Di sini kita dapat melihat seberapa lama waktu yang dibutuhkan, yaitu orang yang terlibat dalam proyek untuk menyelesaikan tugas mereka ataupun pekerjaannya. Kemudian dari softwarenya juga dapat digunakan untuk mengukur produktivitas karyawan. Nah, dari produktivitas ini misalnya yang diberikan itu pekerjaannya dengan bobot misalnya 50. Apakah dia mampu mengerjakan bobot 50 tersebut? Apakah kurang atau malah melebihi ekspektasi? Kemudian ada juga untuk pengecekan waktu dengan software perencanaan proyek menjadi lebih mudah dan juga akurat, yang memudahkan project manager untuk mengelola vendor dan juga karyawan yang bekerja pada paruh waktu atau part time. Kemudian manajemen tugas. Di sini untuk pembagian tugas serta tanggung jawab dari anggota tim. Keuntungannya yaitu tugas yang dibagi ini sangat cepat ya antara PM dan juga tim project, yang dapat mengidentifikasi hambatan dan juga yang diprioritaskan keberlanjutan dari proyek tersebut. Selain itu juga misalnya perangkat lunak ini atau tools ini diprioritaskan untuk perusahaan atau sebuah laporan yang ketika ada masalah produktivitas yang misalnya muncul di kemudian hari, seorang PM dapat menggunakan bagan Gantt ya untuk langsung menugaskan orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian untuk peninjauan anggaran dan pengeluaran. Di sini kita dapat memantau anggaran dan juga pengeluaran proyek dengan mengetahui seorang PM dari seberapa banyak sumber daya yang digunakan dari tim proyek mereka selama penyelesaian sebuah proyek tersebut. Kemudian analisis dan laporan. Di sini seorang PM yaitu untuk melihat data dalam format selain Gantt chart selama proyek. Kemudian dapat juga dengan mudah dipahami informasi tersebut untuk membuat informasinya dibuat dengan sebuah pivot. Nah, pivot ini biasanya ada tersedia di banyak tools program. Kalau paling sering itu dipakai Microsoft Excel, tapi ada kombinasi rumusnya juga. Kemudian ada aplikasi yang sudah ada tools untuk pivotnya juga, agar bisa mudah untuk analisis serta pembuatan laporan. Kemudian kolaborasi. Nah, di sini mungkin satu hal yang paling besarnya ya. Dalam menjalankan sebuah project, pasti semua aspek terhubung dan saling bekerja sama. Yang memungkinkan perangkat lunaknya adalah ERP dengan berbasis cloud atau sudah komputasi awan ya. Dan juga dokumen dan data yang diperlukan untuk project ini diunggah ke dalam sebuah sistem, sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan dokumen yang mereka butuhkan. Ya, contohnya kalau ada dokumen misalnya dokumen desain, analisis segala macam, itu udah banyak digunakan aplikasi berbasis cloud atau diupload ke Google Drive misalnya seperti Word atau Excel. Kemudian manfaat dari project management software. Di sini apabila project kita ini berjalan sesuai rencana, kemudian sistemnya ini memudahkan baik seorang PM, anggota tim, kemudian manajemen, vendor ataupun customer untuk mengetahui kapan harus melakukan apa. Kolaborasi tim yang disediakan oleh sebuah sistem memastikan bahwa seluruh tim ini mengetahui kemajuan dan kemunduran yang terjadi. Apabila ada kemajuan, apakah juga ada misalnya sewaktu-waktu kemunduran dari sebuah project.
Kemudian selanjutnya yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Jika tadi sebelumnya yang sudah dibahas itu mengenai software dari project management, sekarang mengenai metode pengembangan dari sebuah software. Yang metode pertama yakni waterfall. Ya, waterfall ya mungkin kalau sudah banyak yang tahu itu umumnya air terjun ya. Artinya dari atas ke bawah. Nah, di sini artinya mulai dari perancangan, kemudian sampai sebuah project itu selesai, itu dilakukan dari atas sampai bawah. Oke, dari atas sampai bawah ini dia kurang lebih maksudnya itu tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Contohnya, misal kita membuat sebuah sistem akademik. Nah, langkah pertama yaitu kita harus melakukan sebuah perencanaan atau analisis contohnya. Nah, itu kita harus analisis dulu sampai analisisnya selesai dan fix. Baru masuk ke tahap selanjutnya, desain. Nah, desain ini nantinya itu baik dapat berupa desain sebuah tampilan ataupun desain arsitektur misalnya. Nah, itu atau desain database. Nah, itu baru itu nggak boleh dikerjain secara berbarengan dengan tahap yang lain. Harus urut. Setelah desain baru bisa dibilang tahap pengkodean atau development. Nah, setelah tahap development itu nggak boleh dilakukan tahap yang lain atau balik lagi untuk tahap requirement atau analisis atau perencanaan. Jadi harus urut, nggak boleh ada tahap lain yang ikut. Setelah development selesai, kemudian testing. Nah, setelah testing selesai, implementasi. Setelah implementasi selesai, sudah fix, ya berarti sudah selesai. Apabila ada tambahan baru, nah baru nanti balik lagi ke atas yaitu analisis atau perencanaan. Oke, ini kurang lebih tahap dari metode waterfall, yaitu requirement atau untuk menganalisis kebutuhan dari sebuah sistem. Kemudian desain, implementasi atau development, verifikasi atau testing, kemudian maintenance atau deployment ya, perawatan. Jadi semua tahap ini harus dikerjakan urut secara urut dari atas sampai bawah. Jadi nggak boleh dikerjakan misalnya requirement dengan desain, itu nggak boleh untuk di waterfall. Kemudian spiral. Nah, di sini termasuk tingkat repetisi yang tinggi, yaitu pengerjaan dengan model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan. Yaitu repetisi ini bisa dijelaskan sebagai perulangan dari tiap tahapnya. Model spiral ini juga bisa dikatakan sebagai bagian dari metode SDLC atau Software Development Lifecycle yang paling mungkin fleksibel ya, atau bisa fleksibel artinya bisa kemana aja ya. Dan juga sama dengan model iteratif, tapi kita harus memperhatikan karena dapat memicu ketidakpuasan dari segi customer karena proses pengerjaan yang terbilang sangat singkat. Oke, di sini kurang lebih untuk spiral ya, metode pengembangan spiral. Untuk yang abu-abu ini yaitu konsep, kemudian yang kuning ini pengembangan sistem. Jadi dari alur atau mulainya dari flowchartnya contohnya ini dari mulai, kemudian pengembangan konsep terlebih dahulu, pengembangan konsep, mengkomunikasikan antara vendor dengan customer, kemudian planning, perencanaan, membuat model atau mungkin arsitekturnya, construction, deployment, kemudian communication lagi, mulai dari sini masuk ke sistem, planning, model, construct, deployment, selesai. Jadi dia ya seperti muter lagi gitu. Mungkin ini kan 2 kali ya, bisa aja nanti terjadi 3 atau mungkin bahkan lebih pengulangannya.
Kemudian yang ketiga itu model RAD atau Rapid Application Development. Nah, di sini sebuah software development yang cocok untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah atau minim. Itu biayanya dapat diminimalisir karena ada proses penyesuaian yang cepat dari setiap tahapannya atau bagian. Karena dari tahapan SDLC ini pada model RAD, yang pertama adalah perencanaan kebutuhan, desain, konstruksi, dan juga terakhir adalah peralihan atau switching, perpindahan dari versi lama ke versi baru. Oke, untuk kurang lebih alur dari metode RAD, Rapid Application Development, kita lihat yang atasnya dulu, yaitu tradisional. Nah, ini analisis pertama. Ada analisis, kemudian lanjut ke tahap pembuatan desain pada level high design. Kemudian penetapan dari detail dari desain tersebut, kemudian construction, kemudian testing, dan juga implementasi. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk yang tradisional. Jika kita mengacu pada metode RAD, di sini hanya ada 4, yaitu analisis dan quick design, yaitu menganalisis dan juga membuat desain dengan cepat. Kemudian prototype, yaitu lingkup untuk membuat prototype. Ini ada mendemokan, kemudian membuat, dan juga refine. Jadi ini bisa dilakukan secara berulang. Jadi ini masuk ke tahap 2, yaitu prototype cycle atau pembuatan prototype. Kemudian setelah itu melakukan testing dan juga implementasi. Jadi di sini lebih banyak dilakukan pada prototype cycle untuk alokasi resource dan juga sumber dayanya. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, model dari metode prototype. Nah, ini sedikit berbeda dengan model sebelumnya karena pada model prototype ini menggunakan tentunya sebuah prototype. Yang pertama dilakukan adalah membuat sebuah prototype aplikasi terlebih dahulu. Oke, jadi contohnya misalnya kita akan melakukan sebuah presentasi ke klien atau customer. Jadi dari seorang sales ini meminta bisa kepada tim developer atau tim pengembang untuk membuat setidaknya prototipe dari aplikasi yang pernah dibuat yang akan didemokan ke klien atau customer oleh tim sales. Nah, jadinya itu akan dibuat sebuah prototipe sementara yang dari yang pernah dibuat. Tentu tidak 100% mirip, tapi secara fitur ada, kan itu. Secara fitur ada dari yang dibuat untuk mencapai kesepakatan. Nah, tadi kan pengembang atau developer membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek tersebut. Ini juga memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada model waterfall. Jadi ya, model waterfall kan dia nggak ada prototipe di awal ya. Kita harus menganalisis terlebih dahulu. Kalau mau dimasukin dua metode ini, prototipe dan waterfall, prototipe di awal, kemudian baru masuk ke waterfallnya. Tuh, jadi ada langkah awalnya prototipe, kedua waterfall. Gitu. Nah, di sini untuk flow atau alurnya ya. Untuk yang metode prototype, yaitu yang pertama mendengarkan apa yang dimau oleh customer, kemudian membuat sebuah mockup atau tampilan mockup ya, atau tampilan desain analisis ya. Itu bisa menggunakan Figma atau tools yang lain. Kemudian customer melakukan tes dari mockup tersebut atau melihat
apakah sudah sesuai dengan yang mereka mau. Kalau belum, ya kita harus mendengarkan lagi bagaimana pendapatnya. Kemudian dilakukan revisi, dan ini bisa berulang. Kemudian yang kelima yaitu model DevOps. Ini menekankan pada budaya sebuah organisasi, yaitu yang dimaksudkan untuk memperhatikan dalam tahap software development, yang juga diperhatikan antara kerjasama dengan departemen pengembangan dan juga dengan siklus hidup organisasi. Selain itu juga berpengaruh pada jaminan kualitas serta operasional dari pengembangan software atau perangkat lunak. Nah, dari metode ini diperlukan sebuah pengetahuan yang lebih dengan manajemen dari organisasi serta kerjasama tim yang baik, agar departemen atau tim tersebut dapat melaksanakan tugas masing-masing dengan baik dan tepat. Kurang lebih di sini alur dari sebuah metode DevOps atau Developer Operation. Dev-nya developer, Ops-nya operation jika disatukan jadi DevOps. Tahap pertama yaitu melakukan sebuah plan atau planning atau rancangan awal dari tahap developer. Kemudian pengkodean, kemudian di build, kemudian ada tahapan testing, kemudian release, setelah itu deploy, kemudian di operate atau dioperasikan, setelah itu 8 dimonitor. Kemudian di sini berulang lagi jika ada tambahan atau yang memang belum selesai, atau misalnya terjadi adanya bugs misalnya. Itu dilakukan mulai dari tahap 1 lagi, kedua kode, build, test sampai monitor 8 ya. Artinya di sini saling keterkaitan antara tahapannya, jadi saling terikat, tidak putus gitu. Kemudian yang keenam yaitu metode increment atau incremental. Ini bisa dibilang yaitu dengan melibatkan pengembangan model yang lain. Pada setiap siklus dibagi menjadi siklus-siklus yang lebih kecil. Pengulangan dapat diatur dengan mudah serta telah melewati berbagai tahap perencanaan, desain, implementasi, serta pengujian. Untuk yang metode DevOps ini biasanya kalau untuk yang sekarang yang saya ketahui itu dilakukan secara otomatis melalui sebuah sistem. Jadi ada sebuah namanya mungkin paling umum ya, ada dengan Docker, kemudian kontainer. Nah itu biasanya dengan Docker, kontainer, dan juga dengan virtual VM yang lain, dan atau juga dengan service yang lain. Jadi bisa dibilang banyak sistem yang besar menggunakan metode seperti ini. Nah ini untuk yang metode incremental. Jadi di sini yang pertama itu ada analisa kebutuhan, desain, coding, testing, dan produk 1. Kemudian pada iterasi kedua sama tahapannya, akhirnya jadi produk 2. Kemudian pada iterasi ke N atau kesekian dengan tahapan yang sama, artinya sampai jadi produk akhir atau yang terakhir yang produk jadi itu. Jadi sampai yang dipisah dengan bagian-bagian kecil. Kemudian untuk yang terakhir yaitu metode Agile atau Scrum. Nah, di sini merupakan metode yang dengan penggunaan model yang paling sering digunakan oleh perusahaan ataupun baik itu startup, karena yang paling dirasa cocok untuk diterapkan pada pengembangan sebuah produk atau software dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Nah, di sini Agile ini juga sering digunakan yaitu sebagai metode Scrum. Jadi kelebihannya ini terlihat dari penggunaan sprint
Nah, sprint ini merupakan proses yang dilakukan secara bertahap. Kelebihan yang lain di sini yaitu pada setiap tim dapat melakukan kerja sama, yaitu secara berbarengan ya, secara tim tanpa perlu menunggu salah satu tim untuk menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya lagi, itu setiap 1-2 minggu akan dilakukan sebuah koordinasi atau sprint review mengenai hasil dari pengerjaan setiap minggunya yang dilakukan oleh seorang project manager. Kemudian customer juga dapat melihat hasil dari pengerjaan tiap tim untuk ditampilkan agar dapat menjadi kesepakatan baik itu dengan tim pengembang dan juga klien. Oke, di sini yaitu kurang lebih alur atau tahapan dari Agile ataupun Scrum. Oke, yang pertama itu di sini ada yaitu input dari pengguna atau customer, tim ataupun stakeholder yang lain. Oke, di sini yaitu sebagai product owner. Ya, sebagai product owner yang pertama yaitu dia harus membuat sebuah produk backlog. Membuat sebuah produk backlog dari produk yang akan dibuat. Jadi apa saja yang mau dibuat yaitu dibuat backlognya terlebih dahulu. Misalnya ingin membuat sebuah sistem akademik, dia ingin membuat produk mengenai misalnya lebih kecilnya lagi itu tentang data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini backlognya apa aja? Mulai dari mungkin detail data, CRUD-nya, kemudian isinya apa aja, gitu. Dijelaskan di product backlog. Kemudian masuk ke tim development, yaitu dari backlog ini masuk ke sprint planning. Nah, sprint planning ini nantinya itu dari backlog ini dimasukkan ke sprint planning. Itu misalnya dengan ketentuan, misalnya satu sprint itu ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Jadi misalnya saya ambil contoh satu sprint itu dengan waktu 1 minggu. Nah, di sini diambil backlognya yang cukup dikerjakan selama 1 minggu. Itu dengan bobot penghitungan yaitu dengan metode Fibonacci. Artinya bobot 1 paling rendah, 2, 3, 5, 7, 5, 8 sampai 13 nggak salah. Itu dengan perhitungan Fibonacci. Nah, kemudian dikerjakan oleh tim development. Nah, di sini misalnya jika tidak ada perubahan durasi dan target, ini dengan jangka waktu 30 hari pengerjaan sebuah project. Itu dari Scrum meeting, yaitu selama setiap hari itu dalam lingkup 24 jam yang dilakukan oleh seorang Scrum Master atau nantinya project manager ya. Nah, dari yang waktu durasi ini itu yang mengolahnya itu seorang Scrum Master. Jadi nggak boleh lebih dari 30 hari, nggak boleh lebih cepat juga, jadi harus pas untuk waktunya. Kemudian setelah itu dilakukan tahap review. Kemudian review dari produk yang dapat dikirim dan retrospective, dan juga di sini akan dilakukan sebuah perulangan lagi mulai dari product owner untuk menyisipkan backlog apabila misalnya nanti ada tambahan-tambahan, kemudian masuk ke sprint planning selanjutnya. Sampai batas waktunya ya yang sudah ditentukan, yaitu di sini 30 hari atau 30 man days. Oke, untuk materi yang pertama sudah selesai.
Di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut untuk materi yang kedua, pembahasan lebih detail mengenai Scrum atau Agile.